Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, kita telah ada di tanggal 17 Juli tahun 2021 pada hari Sabtu atau pada hari Sabat ini. Dan renungan kita pada hari ini dengan judul Keberanian Penurutan Didemonstrasikan. Keberanian penurutan didemonstrasikan. Dan ayat kita hari ini Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi, mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya, lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya, siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah, dan tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh, bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak, ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya. Sekiranya ia memilih berbuat demikian, ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan, dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah. Ia percaya pada kasih bapaknya, dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Luar biasa, saudara. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat, yang sudah hampir menyembelih anaknya, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup. Untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah berani, yang tidak akan takut ataupun gentar. Luar biasa, saudara, kisah tentang Abraham dan Tuhan. Abraham dan Tuhan, ketika Allah memberitahukan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Saudara lihat, di sini ada dua kata penting, berani dan turut. Keberanian dan penurutan tidak hanya diteorikan, tidak hanya dibicarakan, tetapi ini didemonstrasikan. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat tadi, bahwa bukan hanya Abraham menunjukkan kedisiplinan, keberanian, penurutannya kepada Allah, tetapi di pihak Ishak, Ishak juga melihat ketulusan ayahnya. Tidak mungkin ayahnya itu sudah sinting, sudah gila. Tadi dikatakan sudah hilang ingatan. Ishak yakin bahwa Allah pasti yang menyuruh ayahnya ini. Maka dia tidak mencari jalan untuk lari, dia pasrah, dia menyerah untuk dikorbankan bagi Tuhan. Saudara, luar biasa, ini merupakan contoh bagi kita, apalagi sebagai orang-orang muda. Apakah kita dapat melihat sosok ayah kita yang tulus, lalu kemudian kita dapat menuruti Allah oleh karena sosok ayah kita? Atau sebaliknya, apakah kita orang tua
mendidik anak-anak kita di dalam kebaikan, dalam ketulusan. Ini penting bagi orang tua, bagi anak-anak muda. Pelajaran ini sangat penting. Jika demikian, kalau kita belajar seperti Abraham dan Ishak ini, maka kita akan berani, kita akan menjadi penurut, bukan kepada dunia ini, tapi kepada Tuhan. Dan tidak hanya kita berteori, tetapi kita dapat mendemonstrasikan iman kita kepada dunia ini. Hari ini saudara, dunia memerlukan orang seperti Abraham dan Ishak. Apakah itu ada pada diri saudara-saudara dan saya? Pertanyaan ini mari kita renungkan. Mari kita buat komitmen yang baru hari ini. Kita mau jadi umat Tuhan yang berani dan menurut kepada Allah. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan silakan tutup dalam doa. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.